Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama tribunbengkulu.com dalam program Bincang Tribun. Hari ini kita sudah bersama Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu, Gita Gama Rani Putra. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Ben. Sehat. Kak, kita kan bincang santai jelang Pilkada 2024. Nah, kemarin sudah ada beberapa statement dari Bawaslu soal netralitas ASN. Sampai hari ini, apakah sudah ada statement dari Kepala Dinas Kominfo Kota untuk para ASN bagaimana sih menyikapi Pilkada ini nanti? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat pemirsa, buat pembaca, buat yang melihat tribunbengkulu.com yang luar biasa. Selamat pagi. Jadi pertanyaan tadi itu merupakan satu pertanyaan yang sangat membuat kami bangga karena pasca Pileg baru Tribun yang mengundang, yang mengajak untuk mendiskusikan terkait dengan tema netralitas ASN. Nah, jadi memang perlu dipahami, kami Dinas Kominfo atas nama pemerintah kota itu telah menandatangani MOU dengan Bawaslu Kota Bengkulu terkait penyelenggaraan pilkada dalam hal menjaga netralitas ASN. Bentuk netralitasnya seperti apa? Karena kita stakeholder yang menggawangi urusannya, salah satu adalah urusan medsos, urusan dunia maya kalau kata Ben tadi. Nah, maka kita berfokus menitik beratkan kepada pemantauan medsos, khususnya bagi ASN. Nah, sepanjang ini memang bicara netral itu dari sisi konteks kata itu mudah diucapkan, tapi dalam konteks aplikasi kenyataannya, jujur ini merupakan satu tantangan yang cukup berat buat kami. Dan tentu dalam hal ini Kominfo Kota Bengkulu tidak bisa berdiri sendiri. Sesuai amanat dan arahan Bapak PJ Wali Kota, Bapak Sekda, ya bagaimanapun juga Kominfo berupaya untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di Kominfo untuk bisa menjaga netralitas ASN ini sehingga terselenggara pilkada yang apa istilah jurdil ya, jujur dan adil, luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Nah, terkait itu ya memang ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Di antaranya kita membuat semacam data ya, database terkait dengan semua medsos yang dimiliki oleh ASN. Walaupun belum semua kita cover, tapi secara bertahap kita lakukan upaya dan langkah mendata itu. Nah, di luar itu ada kendala. Terkadang ada kawan-kawannya agak sedikit tanda kutip nakal ya, buatlah dia akun fake. Ya, kalau yang sudah akun fake mungkin sudah di luar jangkauan kita. Tetapi yang jelas akun-akun resmi itu sebagian besar sudah kita data, sudah kita inventarisir. Nah, yang kedua, kita juga punya tim yang namanya tim patroli medsos. Nah, tim patroli medsos ini kerjanya memantau. Melihat postingan, melihat unggahan, melihat komentar dan lain sebagainya. Nah, jadi di titik-titik itu pada saat tim patroli medsos melihat ada kira-kira unggahan atau pernyataan ya yang berpotensi atau sudah bisa dipastikan itu melanggar, maka kita bisa menindaklanjutinya secara berjenjang tentu. Dalam hal ini tentu kita berharap ini bisa kita selesaikan sedini mungkin sebelum melebar kemana-mana. Karena kalau udah bicaranya ini menjadi viral, kemudian diambil alih oleh Bawaslu, maka suka tidak suka ASN akan terkena dampak sanksi. Iya, benar. Ya, ada punishment-nya. Ya, ada punishment yang sanksi ini sudah diatur juga dengan jelas dari mulai tingkatan yang paling ringan sampai yang paling berat. Itu Ben kira-kira. Nah, mungkin masih ada yang belum paham soal kenapa sih ASN ini sampai segitunya tidak boleh
Bahkan kalau aturan Bawaslu kemarin bahkan nge-like postingan salah satu calon pun itu dilarang. Tadi sudah didata akun-akun pribadi. Nah, untuk admin ini sendiri apakah sudah dikumpulkan mungkin Kak, dikasih pemahaman bahwa kalian tidak boleh seperti ini? Seperti apa ya dari Komin? Jadi memang belum kita lakukan seperti yang Ben sampaikan tadi, tapi itu masuk dalam kerangka kita akan sosialisasikan. Dan kebetulan dengan dibantu oleh Tribun Bengkulu, kita berupaya dan berharap nanti kawan-kawan yang mengendalikan akun atau sebagai admin dari akun OPD atau lembaga tertentu itu bisa melihat dan mendengar serta membaca dari postingan podcast kita hari ini. Harapan kami untuk tahap ini seperti itu. Nah, terkait dengan itu juga kita berkaca dari pengalaman yang sudah, memang sulit untuk kita bisa lepas dari fenomena situasi kondisi lingkungan terkait berjalannya proses politik dalam menghadapi pilkada ini. Karena walau bagaimanapun ASN ini dilema. Dilemanya di mana? Dituntut netral, tapi hak untuk memilih tetap ada. Tidak seperti TNI dan Polri. Sebenarnya enak ya kalau kayak TNI Polri ya. Dia jelas tuh, nggak bisa dipilih, nggak bisa memilih. Udah bener-bener saklek, dia netral, tegak lurus gitu. Nah, di posisi ASN ini sangat berpotensi sekali. Terkadang kita tidak sadar gitu. Karena bagaimanapun juga kita akui sosialisasi yang dilakukan oleh para kandidat-kandidat ini kan hebat-hebat, bagus-bagus. Nah, secara tidak sadar terkadang kita ikut terbawa arus. Iya, betul. Sehingga akhirnya ya di luar sadar konteks, di luar sadar ini tadi like, men-share. Ya. Nah, tapi itulah yang namanya dilema yang saya katakan di awal tadi. Tapi walaupun itu menjadi tantangan sehingga bagaimana pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Dinas Kominfo berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan tindakan-tindakan preventif sebelum kawan-kawan ini dalam tanda kutip tergelincir, sehingga ya ini tentu berdampak kepada hal-hal yang bisa berdampak merugikan individu ASN itu sendiri. Nah, admin ini tadi cukup banyak. Kita setiap OPD di Kota Bengkulu bahkan sampai ke tingkat kelurahan itu pada mengelola medsos. Ada yang mengelola Facebook, IG, kemudian TikTok, gitu ya. Bahkan ada ketiga-tiga, bahkan ada yang punya YouTube. Nah ini semua nanti kami akan membuat semacam surat edaran, tapi belum dalam waktu dekat ini ya. Tapi konsepnya sudah kami pikirkan. Nah, surat edaran itu nanti akan ditandatangani oleh Bapak PJ Wali Kota yang akan disebarkan ke seluruh OPD sampai ke level terbawah. Sehingga kita harapkan rekan-rekan ASN khususnya di Kota Bengkulu itu benar-benar bisa profesional, menjaga netralitasnya sehingga benar-benar pemilu ini terwujud seperti yang kita sampaikan di awal, jurdil dan luber tadi. Sebenarnya apa saja sih Kak yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN dalam menyikapi pilkada ini nanti? Kalau dirinci itu banyak, Ben. Banyak sekali. Dari mulai nge-like, ya, berkomentar, men-share tautan, bahkan sampai dengan membuat konten. Itu kalau kita bicara medsos. Kemudian kita pun dilarang untuk hadir di dalam kampanye langsung. Ya. Aduh banyak sekali nih, Ben. Banyak sekali ya, banyak sekali. Artinya kawan-kawan bisa lihat di di peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN itu udah jelas tuh apa-apa saja yang kita dilarang dengan sangat untuk melakukan satu tindakan yang berbau dukungan kepada salah satu calon atau partai gitu ya. Nah terkait dengan itu. Nah, kalau bicara pelanggaran itu saking banyaknya ya tentu memang mesti kita sosialisasikan dengan detail, kita rincikan dengan detail berikut sanksi-sanksinya. Ya, dari yang mulai paling ringan berupa teguran, ya, sampai dengan mohon maaf pemberhentian dengan tidak hormat. Itu tidak terlalu kemungkinan. Tapi kita berharap itu tidak terjadi lah. Karena bagaimanapun juga
Ya, kita berharap tetap menghimbau untuk kawan-kawan ASN ini lebih hati-hati dan lebih bijak. Nah, kan sudah ada pengalaman di Pileg dan Pilpres kemarin. Sejauh ini bagaimana kesimpulan dari netralitas ASN di pemerintah Kota Bengkulu? Kalau diprosentasekan cukup tinggi. Apanya itu cukup tinggi tuh? Tingkat netralitas. Tingkat netralitas ya. Kalau saya kata 100% itu nggak mungkin, karena jejak digital ada. Ya. Itu nggak mungkin. Baik itu dikarenakan faktor kealpaan ataupun kesengajaan. Ya. Tetapi dengan grafik dan prosentase yang cukup tinggi, di mana netralitas ASN Kota Bengkulu dapat dijaga, itu ya satu keberhasilan tersendiri lah bagi kita ASN yang ikut mensukseskan para penyelenggara pemilu dalam menjalankan prosesi pemilu ini, terutama kita dalam menghadapi pemilu kada ini. Nah, jadi itu kalau bicara prosentase cukup tinggi lah tingkat kenetralannya. Menurut Kak Gita sendiri sebenarnya penyebab mereka hilap itu mungkin sudah ada contoh-contoh yang pernah Kak Gita alami. Sebenarnya kealfaan ini penyebabnya apa sih sebenarnya? Apa karena memang saat itu blank, nggak tahu aturan, atau karena memang wah ini saya fans betul sama dia nih jadi saya like, lupa status ASN. Sebenarnya apa sih itu Kak sebenarnya? Ya itu sangat beragam ya alasan yang muncul sehingga ada kejadian atau peristiwa di mana seseorang itu dianggap tidak netral. Kealpaan itu tadi itu lebih ke arah mayoritas kalau saya perhatikan lebih ke arah kelalaian. Di dalam di dalam menjaga alat komunikasi, kemudian di dalam memanfaatkan alat komunikasi, sehingga ya postingan yang terjadi, yang dimunculkan itu berdampak kepada kesimpulan bahwasanya seseorang itu tidak netral posisinya sebagai seorang ASN. Di luar itu ada juga karena seperti yang Weben katakan tadi, tidak paham aturan, tidak tahu. Oh ternyata ASN nggak boleh men-share, nggak boleh nge-like, apalagi berkomentar. Ada juga yang nggak tahu, karena yang mereka tahu, mereka pokoknya netral, tidak boleh ikut kampanye gitu kan. Nah, dalam konteks itu memang sangat dibutuhkan sekali yang namanya sosialisasi. Nah sekarang dengan adanya podcast ini kita berharap ya, kita bisa menekan ketidaktahuan, kita bisa menekan tingkat kelalaian kawan-kawan ASN di Kota Bengkulu ini khususnya. Tapi ada nggak yang ngerasa bahwa kok sampai segitunya sih, masa cuma nge-like aja nggak boleh? Padahal kan belum tentu nih saya milih, misalnya pilih dia. Padahal di dalam video itu mungkin ada salah satu calon. Nah sebenarnya hal-hal yang seperti ini itu murni betul-betul dilarang nggak ya? Tetap. Karena pada hakikatnya ASN ini kan sebagai kepanjangan tangan pemerintah di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kalau sudah bicara pelayanan publik, maka ASN ini harus berdiri di tengah, tidak pro si A, tidak pro si B, tidak kontra si A, tidak kontra si B. Boleh pro dan boleh kontra itu cukup di dalam hati. Ini sudah konsekuensi. Kita sebagai ASN mesti netral, seperti itulah pengejawantahannya. Artinya apapun bentuknya, tidak ada toleransi. Nah, tentu dalam ini ada deviasi. Deviasinya apa? Yaitu tadi saya bilang di awal tadi, kalau TNI Polri itu benar-benar saklek, netral yang tegak lurus, tidak bisa berpolitik praktis dan tidak bisa memilih. Nah, kalau ASN tidak bisa berpolitik praktis tapi masih dibolehkan untuk memilih. Ya, betul. Sehingga untuk mengaktualisasikan sikap politiknya itu disalurkan lewat haknya untuk masih bisa memilih tadi. Jadi gitu, selama pilkada nggak bisa ditawar lagi. Jadi selama pilkada berlangsung nanti flat betul ya kehidupan ASN di dunia ya. maya. Tetapi bukan berarti ASN juga kehilangan roh di dalam ikut mewarnai jalannya pemilu. Dalam konteks ini tentu ASN dalam hal ini mungkin lebih mengarah kepada sifat individu. Ya sah-sah saja untuk
memperdebatkan. Misalnya ada visi misi kepala daerah tertuang. Ya, sistematika perdebatan itu bukan dalam konteks ikut hadir dalam acara debat kandidat dan ikut menjadi panelis di dalamnya, tidak. Tetapi misalnya menyampaikan pandangan-pandangan pokok pikirannya sebagai seorang ASN, apa sih poin-poin yang ingin disampaikan kepada calon-calon kada ini sehingga nanti bisa digunakan oleh para kepala daerah yang terpilih untuk dijalankan. Nah, proses itu banyak caranya, bisa lewat media seperti ini. Wawancara, keinginan Bapak kalau Bapak terpilih wali kota baru apa? Minta kesejahteraan ASN ditingkatkan. Yang kedua, minta pelayanan dasar kesehatan khususnya bagi keluarga ASN ditingkatkan. Minta pelayanan pendidikan bagi keluarga ASN juga ditingkatkan. Nah, tapi tentu ini harus ada imbal baliknya. Hak dipenuhi, ya kewajiban harus ditunaikan dong. Sebagai abdi negara, abdi masyarakat, ya harus jalankan tugas sebaik-baiknya. Kira-kira seperti itu kan. Ya. Nah, sebagai pimpinan, ketika semuanya telah viral ataupun bermasalah, tentu ada proses hukum yang harus diikuti. Nah, sejauh ini di Komin A, di OPD Pemkot Bengkulu sendiri, ada yang sampai harus berurusan dengan Bawaslu nggak? Ada, tetapi dalam tahap proses penyelesaian permasalahannya itu alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik secara musyawarah mufakat dan masuk dalam kategori yang paling tinggi tingkatnya itu tingkat hukuman disiplin sedang. Dan itu ada beberapa kejadian, tidak banyak. Nah, jadi terkait dengan ASN sendiri yang ada di Kominfo terkhusus ya, itu sedari dini sudah kami lakukan tindakan preventif dan sudah kita wanti-wanti. Nah, dan alhamdulillah tingkat pelaksanaan ya di tingkat level ASN di Kominfo sudah sangat baik. Nah, kita berharap juga di OPD lain juga berlaku hal yang sama, sehingga harapan kami netralitas ASN ini memang betul-betul bisa diwujudkan, sehingga profesionalitas ASN di dalam menjalankan tugas sebagai pengemban kepanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik itu bisa berjalan dengan maksimal. Karena kalau sudah sibuk ikut kampanye, khawatirnya nanti pelayanan publik nggak jalan. Betul. Repot kita. Ada orang sakit ke puskesmas, petugasnya lagi kampanye. Selesai. Nah, kamu tahu yang kemarin sempat mungkin dipanggil Bawaslu atau dilaporkan ke Bawaslu, itu yang dilakukannya apa sih? Biar bisa menjadi ke depan, ternyata ini tidak boleh. Apakah jangan-jangan dia cuma like atau dia share atau apa? Seperti apa? Ya, itu seperti yang saya jelaskan di awal, itu diakibatkan dari satu tindakan yang mungkin bersifat kelalaian. Ya. Nah, kelalaian ini berupa abai dengan alat komunikasi yang biasa digunakan. Sehingga ada unsur lain yang tanpa sengaja ya itu memanfaatkan. Tanpa sengaja loh. Bukan disengaja, tanpa sengaja memanfaatkan. Nah, ternyata selang beberapa waktu hal itu segera disadari, langsunglah dihapus. Tetapi ya itu tadi jejak digital nggak bisa dihilangkan kan. Nah, itu berproses ya sudah mendapatkan sanksi dari pihak yang berkompeten dan itu menjadi catatan untuk kita semua, bahwasannya kalau seperti itu tetap ada sanksi sehingga kita harapkan ASN Kota Bengkulu khususnya lebih berhati-hati. Ya Kak, sejauh ini untuk mengajak para ASN agar ayo bersama-sama kita kuatkan sikap netral kita jelang pilkada ini, selain memberikan nanti ada surat edaran segala macam, ini nanti akan melibatkan misal kalau di daerah-daerah itu melibatkan influencer atau melibatkan ada orang yang akan memberikan materi soal netralitas ASN, misal bisa Bawaslu segala macam. Sudah apa yang akan dilakukan Komin? Ya,
Seperti yang saya singgung di awal, kita dalam hal ini pemerintah kota yang diwakili oleh Dinas Kominfo itu sudah melakukan atau menandatangani Memorandum of Understanding dengan Bawaslu Kota Bengkulu terkait netralitas ASN. Nah, dalam konteks ini kita sudah melakukan beberapa rangkaian sosialisasi. Sosialisasi itu bisa berupa dalam bentuk menggunakan media spanduk, baliho, kemudian lewat media massa seperti di Tribun ini, termasuk di medsos yang dikelola oleh pemerintah sendiri. Nah, untuk yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang misal ada seminar, ada workshop, atau ada diseminasi dan lain sebagainya, memang belum dilakukan secara masif ya. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan untuk bisa dilibatkan oleh pihak-pihak terkait, misal Bawaslu kalau ada acara misalnya mengundang pemerintah kota dalam hal ini gitu kan. Nah, dalam konteks-konteks seperti itu tentu kami siap untuk bersama-sama dengan stakeholder terkait mewujudkan yang namanya netralitas ASN. Itu kira-kira, Ben. Kalau Bang Gita sendiri sampai hari ini bagaimana akhirnya membatasi dengan bermain medsosnya saya? Ya, karena kita yang tahu batasan, kita yang melihat langsung seperti apa bentuk dan pola yang dibangun oleh kontestan pemilu ini, dan kita juga sudah tahu poin-poin apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Kita juga sudah tahu sanksi yang berpotensi kita dapatkan kalau kita langgar ini. Nah, tentu baca-baca kita. Tentu baca-baca kita. Karena di awal tadi sudah saya katakan, Ben, kita ini tidak bisa berpolitik praktis, tapi tidak kehilangan hak memilih. Ya artinya cerdas-cerdas lah. Jadi meskipun sebenarnya ini ada calon ini yang betul-betul bagus, mau saya sharing ke kawan, tapi wah bahaya sudah lah. Tahan dulu lah gitu. Ya, gitu. Aduh. Biasa. Nah, terkait dengan medsos lagi ini, Kak. Sejauh ini bagaimana sih cara Kominfo, terus juga apa sih manfaat dalam bermedsos ini bagi pekerjaan yang di bawah naungan Kominfo itu sendiri? Apa sih manfaatnya sebenarnya? Wah, besar sekali, Ben. Luar biasa. Artinya begini, kita butuh menyampaikan informasi capaian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa tersampaikan kepada level terbawah di masyarakat. Nah, dalam konteks penyampaian atau penyebarluasan informasi ini, maka salah satu media yang digunakan adalah medsos. Ya, medsos ini kan macam-macam nanti ya. Nah, dalam hal ini Kominfo sangat concern memaksimalkan semua potensi yang ada terkait dengan pemanfaatan medsos ini khususnya agar segala hal yang namanya program pembangunan ini bisa tersampaikan. Nah, memang ada beberapa kendala ya. Kendalanya itu lebih bersifat kepada kendala teknis dan kendala pemahaman. Pemahaman terkait dengan aturan, regulasi dan lain sebagainya. Nah, ini kata kuncinya memang yang namanya sosialisasi itu tidak bisa berhenti. Yang namanya bersosialisasi tidak bisa berhenti. Sehingga semua informasi sampai yang terkecil sekalipun itu bisa dilihat, bisa dipahami oleh semua audiens. Nah, dalam konteks itu juga tentu kembali kepada permasalahan netralitas ASN tadi, idealnya tidak ada yang tidak tahu bahwasannya ASN harus netral. Dan idealnya tidak ada yang tidak tahu bahwasannya dengan netralitas ASN, bahwasannya ASN itu punya dampak, punya implikasi apabila dia tidak netral. Nah, mungkin ada pemirsa yang belum tahu tupoksi Kominfo Kota Bengkulu ini sebenarnya apa saja sih? Tupoksi Kominfo itu satu, melakukan penyebarluasan informasi pembangunan. Yang kedua, menjadi media informasi bagi pemerintah. Yang ketiga, Kominfo sebagai sarana alat pendukung di dalam mensukseskan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Secara garis besar ada 3 poin pokok itu. Kalau bicara tupoksi.
penjabarannya panjang. Ya, betul. Dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai dengan ke tahap evaluasi. Ya, itu menjadi rohnya Kominfo. Nah, dalam konteks penyebar luasan informasi tadi, disinilah peran Kominfo menyampaikan hal-hal detail terkait dengan apapun itu bentuk program pembangunan, apapun itu kepada masyarakat. Nah, di sini tentu kita tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kita butuh support ya dari seluruh stakeholder yang ada, baik itu di pemerintahan maupun dari pihak eksternal. Nah, karena kebetulan mayoritas mitra kita adalah awak media ya atau media massa atau pers, maka tentu kita lebih berfokus ke sana. Ya. Nah, salah satunya dengan alhamdulillah diundang di acara podcast ini. Nah, ini yang nanti akan ya semoga tidak banyak terjadi lah ya. Akan bermunculan berita-berita hoax. Ya. Standar dari Kominfo sendiri untuk memastikan bahwa ini adalah hoax dan menerbitkan postingan bahwa ini adalah beritanya hoax, itu standar operasionalnya seperti apa sih? Jadi begini, kita tidak bisa menutup kemungkinan akan bermunculan berita-berita hoax. Nah, dalam hal itu tentu yang namanya berita itu kalau ilmu dasarnya itu kan harus memenuhi konsep 5W1H. Iya, betul. Nah, dan itu sudah menjadi makanan hari-hari. Kita ralat info hoax lah Kak ya. Kalau berita itu uji fakta, sudah pasti fakta ya. Info hoax. Gitu. Nah, kalau sudah bicara info hoax ya tentu di sini dituntut sinergitas semua pihak ya. Artinya misalnya yang dihoaxkan ini terkait dengan kandidat A. Nah, setiap kandidat kan biasanya punya humas, punya tim public relation ya. Nah, di sini kita juga berharap tim public relation itu atau humasnya masing-masing pihak ini sebagai contoh itu juga proaktif. Itu juga merangkul apakah itu awak media, apakah itu unsur penyelenggara pemilu, termasuk pemerintah di dalamnya. Sehingga walaupun tidak bisa kita tolak yang namanya info hoax, tapi kita bisa minimalisir. Baik meminimalisir infonya pun kita minimalisir dampaknya. Kominfo itu mempunyai apa ya istilahnya kompetensi untuk ini info hoax. Iya. Gitu ya. Iya. Sebagai contoh, ini bukan dalam konteks pilkada. Ada tren di mana medsos pejabat Kota Bengkulu itu dihack. Ya, betul. Ya, dihack. Ada beberapa pejabat. Nah, ini segera setelah mereka tahu bahwasannya medsosnya dihack, mereka segera menginformasikan ke kita langsung membuat semacam pemberitaan, rilis gitu ya, rilis, kemudian himbauan dan sebagainya. Nah, ini langkah-langkah yang memang sudah menjadi SOP kita dalam rangka mencegah beredarnya info ataupun berita hoax tadi. Seperti itu. Jadi artinya sedemikian rumitnya tugas Kominfo ini ya, di dunia maya. Rumit dan sangat high risk. Tapi kami yakin bisa menjalankan itu berkat dukungan semua pihak. Ya kalau kami sendiri mungkin nggak kuat lah. Capek. Nah, mungkin ini ada segelintir orang yang bertanya, mungkin tergelitik lah. Ketika pemerintah atau ini kan bahkan Pak Presiden pun punya YouTube misalkan ada kesekretariatan, itu AdSense-nya dihidupin apa enggak sih Kak? Sebenarnya begini ya, ini dalam konteks saya sebagai orang pemerintahan, mungkin orientasinya tidak ke arah sana. Ya, kalau toh itu menjadi satu hal yang legal, AdSense itu tadi, ya tentu bisa menjadi satu potensi pendapatan untuk daerah juga. Ya, tapi intinya sekali lagi, kami tidak berorientasi ke sana. Semata-mata kami ingin menyebarluaskan informasi. Terkait nanti pilkada, tadi sudah kita bahas juga soal netralitas ASN, info hoax segala macam. Sebenarnya potensi pelanggaran selain di dunia maya yang harusnya menjadi perhatian para ASN ini apa saja? Kita punya pengalaman nih, seorang bapak yang ASN punya anak yang jalak. Di rumahnya dipasangi baliho anaknya. Lah ini kan rumah saya, anak saya, kebetulan saya ASN. Nah,
Dihadapkan pada situasi kondisi itu, tentu kita mengharapkan sikap arif dari ASN tersebut. Ya, apakah nanti masang baliho jangan di depan rumah, digeser dikit, atau di seberang rumah. Ya, kita jangan sampai ya namanya dunia politik ya. Jangan sampai nanti itu menjadi batu sandungan buat anaknya. Ya, dipoto, kemudian dilaporkan ke Bawaslu, ya. Walaupun sebenarnya itu masih dalam kriteria sanksi ringan gitu ya. Sanksi ringan. Cuma tetap saja ini akan ibaratnya akan mengganggu lah proses perjalanan si anak tadi di dalam menggapai cita-cita ya, betul. sebagai seorang politikus. Nah, kembali kepada permasalahan awal, kita menghimbau untuk kawan-kawan ASN Kota Bengkulu untuk bisa arif, untuk bisa bijak, sehingga dalam bersikap, berperilaku, berbicara, berinteraksi, itu betul-betul terjaga dan menutup celah atau ruang di mana bisa berpotensi dinilai oleh masyarakat kita tidak netral. Artinya benar-benar dituntut sikap sempurna dari seorang ASN dalam tegak lurus menegakkan netralitas. Oke. Kita tadi bicara netral, Kak. Sebenarnya kalau ASN tidak netral, Ya. sebenarnya apa yang akan terjadi sih? Ya, saya bilang di awal, dari mulai sanksi paling ringan sampai sanksi paling berat. Sanksi paling ringan itu teguran lisan. Kemudian penundaan kenaikan pangkat, ya. Penundaan kenaikan gaji berkala, ya. Penurunan pangkat 1 tingkat. Sampai kemudian ke paling berat itu pemecatan, pemberhentian dengan tidak hormat. Ya, artinya netral, ya inilah. Iya. Kalau netralitas dilanggar, konsekuensinya ada sanksi. Kira-kira seperti itu, Ben. Enggak. Artinya kan kenapa ASN ini diatur sedemikian rupa? Artinya kan ASN ini adalah kekuatan besar. Betul. Betul kan? Betul. Ketika kekuatan ini kalau tidak diatur, ini bisa mengubah situasi lah istilahnya itu kan. Betul. Apa memang seperti itu? Iya, karena begini, perlu dipahami, peta ASN Kota Bengkulu ini lebih kurang ada sekitar 5 sampai 6.000 orang. Ya. ASN Kota Bengkulu. Ini merupakan satu potensi kalau bicara di dunia politik, potensi suara. Nah, di saat ASN sudah terkotak-kotak, itulah yang bisa berdampak kepada kemacetan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Misal nih saya di Capil, ngurusin KTP. Datang, saya ini pro ke si A. Datang pendukung B, nggak diurus. Oh ya itu. Ini hal sepele gitu ya. Nah ini yang tidak dibolehkan. Artinya ASN harus berdiri di tengah, sehingga walaupun dia tidak kehilangan hak memilihnya, tetapi dalam sikap kesehariannya, sikap dia sebagai aparatur sipil negara, itu berdiri di atas semuanya. Itulah yang kenapa ASN ini dituntut untuk netral. Karena itu tadi, kalau sampai terkotak-kotak, wah semua balon ini ngejar semua nih. Jadi 6.000 dikali 2 kalau dia udah menikah, dikali 3 kalau anaknya sudah punya. Udah berapa potensi suara itu kan? Jadi itu yang harus dipahami, bukan karena kekuatan besar ASN ini ya. Karena selama ini orang melihat, wah ini ASN pasti diarahin ke A semua nih, atau ke B semua, ke C semua. Kenapa ASN harus netral? Itu tadi, untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan profesional. Gitu. Betul nggak ya? Betul. Ya. Nah, terkait masih ke pilkada ini nanti. Saat ini di ASN sendiri sudah seperti apa sih riak-riaknya? Ya, kami tidak menafikan ya, ada diskusi-diskusi kecil. Kalau saya tidak bisa mengatasnamakan kawan-kawan yang lain, tapi secara individu, ya saya sangat apresiasi dengan banyaknya bermunculan kandidat-kandidat calon. Ya, sebenarnya dalam dunia demokrasi, semakin banyak kandidat calon itu semakin terbuka potensi yang luar biasa. Kemungkinan keberhasilan pembangunan 5 tahun ke depan. Masyarakat lebih banyak pilihan, alternatif. Oh, misalnya ada si A ini punya visi misi begini, punya program begini, si B visi misi begini, program ini, si C dan seterusnya. Sehingga masyarakat ini bisa compare nih, bisa adu nih. Oh, ternyata gagasan ini deh yang paling baik misalnya. A, B, C, D yang paling baik misalnya kan. Sehingga akhirnya
masyarakat punya ketetapan hati, kita pun punya ketetapan hati. Nah, terkait dengan itu tentu ya kembali kita serahkanlah kepada konstituen masing-masing. Karena yang namanya pemilu di samping ASN harus netral juga kita berharap berlangsung dengan jurdil dan luber. Nah, tugas Kominfo di Pilkada ini kan tadi sudah kita ceritakan cukup banyak, sangat banyak malah, ya kan. Nah, ke depan nanti ini hal-hal atau mungkin yang program-program yang belum terjalankan di bulan-bulan sebelumnya, apa sih yang akan dilakukan oleh Kominfo di berikutnya ini? Terkait pilkada ya? Terkait pilkada ataupun program-program internal ya. Di Kominfo. Kalau bicara program internal, kita sekarang berfokus kepada pembangunan smart city ya, di mana master plan sudah ada, sudah diapresiasi juga oleh pihak Kominfo. Di satu sisi, di sisi yang lain kita terus menggodok peningkatan indeks atau nilai dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana nanti yang namanya mekanisme proses penyelenggaraan pemerintahan itu semuanya muaranya nanti ke arah digital semua, walaupun itu dilakukan secara bertahap. Kemudian kita juga sekarang sedang berfokus untuk melakukan upaya-upaya pendekatan kepada semua stakeholder terkait dalam rangka menyikapi program-program pembangunan, di mana pada saat ini kan periode kepemimpinannya masih dalam periode transisi. Nah, dalam periode transisi ini sebenarnya perlu dikawal sehingga program pembangunan yang saat ini sudah berjalan itu bisa terlaksana dengan baik, dan itu kami ambil porsi dalam pengawalannya dalam tanda kutip dengan melakukan penyebarluasan informasi. Nah, terkait dengan pilkada, hari ini kita sedang berinteraksi dengan Tribun dan kita akan lakukan langkah-langkah yang lebih agresif lagi sampai dengan nanti hari H. Secara informal kita sudah membangun komunikasi, secara informal dan formal kita sudah membangun komunikasi dengan pihak Bawaslu dan mungkin juga nanti dengan divisi Humas KPU. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa media ya yang memiliki viewer yang banyak untuk bisa membantu pemerintah mensosialisasikan terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini. Di samping itu pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota, juga memiliki peran vital di dalam ikut mensukseskan pemilu ini. Karena sumber pembiayaan dananya yang menyediakan pemerintah kota. Dan itu insya Allah dalam waktu dekat akan segera bisa direalisasikan. Sehingga kita berdoa dan berharap pemilu kada 2024 itu menghasilkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat Kota Bengkulu, pemimpin yang betul-betul memperjuangkan nasib rakyat Kota Bengkulu. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang paling ada di kepala saya ini kan misal soal blokir dan memblokir ini sebenarnya. Tapi kita stop sebentar untuk membahas yang lain-lain ini. Yang perlu dipertegas lagi, Kak Gita, sampaikan kepada ASN untuk bagaimana menyikapi pilkada ini terkait netralitas tadi. Ya, pemerintah Kota Bengkulu atas nama pejabat Wali Kota Bengkulu, Bapak Insinyur Arief Gunadi MSI, melalui Dinas Kominfo Kota Bengkulu menghimbau kepada seluruh ASN Kota Bengkulu untuk dapat menjaga netralitas di dalam penyelenggaraan pemilu kada tahun 2024 ini, betul-betul menegakkan profesionalitas sehingga dalam proses pelaksanaan dan penyelenggaraan pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, di mana pihak ASN bisa mengayomi, semua elemen masyarakat sehingga kita bisa betul-betul nanti berharap muncul pemimpin yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Kota Bengkulu. Oke, pemirsa tribunbengkulu.com, seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebenarnya di luar soal netralitas ini. Tapi kita tahan dulu, mungkin next episode berikutnya kita akan bahas dengan tema-tema yang lainnya yang masih sesuai dengan tupoksi dari Dinas Kominfo Kota Bengkulu. Terima kasih Kak Gita. Terima kasih banyak Ben, Tribun. Mohon
diagendakan lagi. Siap. Demikian pemirsa Tribun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.